Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kita buka sesi kedua pada malam ini. Maaf ya, saya memang harus istirahat gitu karena saya harus mengisi perut sedikit-sedikit ya kawan-kawan ya. Ya paling sekitar 5 menit, 10 menit lah ya kawan-kawan ya. Ini bahas dulu lah tentang penghapusan Alkitab Bahasa Minang. Biar makin paham maksud dan tujuan. Oh itu kita bahas. Oke, kalau demikian saya ganti dulu judulnya. Nanti saja di itu ya. Judulnya biar menarik. Sebentar. Moga-moga mau ya. Error. Sebentar, kita ganti dulu judul sebentar ya, biar orang pada tahu. Oke kawan-kawan, sekarang ada yang terjadi kasus baru di Indonesia ini ya. Saya pun kaget juga itu, ya kan? Sebenarnya saya ingin membuat review terhadap hal tersebut, cuman belum kesampaiannya karena lebih bagus saya utamakan dulu saya bicara kitab suci mungkin ya selepas saya diskusi dengan Muri Wali lah ya kawan-kawan ya. Begini kawan-kawan, ada sebuah surat dari seorang pejabat di Sumatera Barat kepada pejabat di Jakarta, Menkominfo, kan demikian ya. Yang intinya mau minta dihapuskan karena sudah ada Alkitab Bahasa Minang ya, terjemahan Bahasa Minang. Dari apa? Play Store ya namanya ya. Ya saya maklumlah karena tidak punya smartphone ya, kadang nggak ngerti-ngerti juga mengenai hal itu ya. Oke, kawan-kawan tunggu diskusi malam dilema kitab suci bahasa Minang. Alkitab Bahasa Minang ya, jangan kitab suci ya. Kalau kitab suci banyak, Alkitab berbahasa Minang, ya kan? Nah, yang kalau saya melihatnya seperti ini kawan-kawan. Oke, saya ikut dulu kalian ya. Melihatnya seperti ini. Bagaimana bisa surat itu bocor? Kan ini, kalau nggak ada yang membocorkan, itu dulu ya. Terlepas dari kontroversi Bapak Gubernur ini ya. Jadi surat itu bisa bocor dan dipublish ke publik. Nah, bagaimana bisa bocor? Siapa yang membocorkan? Kan itu yang harus dicari tahu. Nah, di luar dari niat, saya bilang itu niat tak baik lah. Kenapa? Artinya Bapak itu mau melarang orang Minang bisa membaca kitab suci Bible. Itu nggak akan bisa dilarang dia. Sehebat apapun dia melarang nggak bisa. Kenapa saya bilang berita itu harus tetap sampai kepada seluruh dunia. Banyak anak-anak Minang yang merantau juga akan membaca itu melalui internet, melalui apa. Jadi dia takut bahwa berarti orang Minang ini banyak yang tak tahu bahasa Indonesia. Kan itu di otaknya. Sehingga yang bahasa Minang dihapuskan karena gampang mungkin dicerna dan dimengerti orang itu. Ya kan? Dan bisa berdampak kepada pemurtatan. Kan itu yang dipikirkan Bapak ini. Dia kira agama membawa manusia ke surga. Tidak. Di penjara itu banyak orang beragama itu, geng. Ya kan? Saya bukan mengejek. Bukan menghina. Itulah fakta. Di Indonesia semua yang kejahatan kan di penjara tempatnya. Sekalipun ada yang salah tangkap, ada yang salah hukum, terlepas dari itu. Itu orang beragama semua. Ya kan? Mau kita kemanakan mereka? Ya kan demikian. Nah, si Bapak ini yang saya lihat itu kok bisa bocor. Artinya kalau dari sudut si Bapak itu bisa jadi ada yang membocorkan saking jengkel, ya kan? Atau ada yang membocorkan lagi dari pihak dari Jakarta. Jengkel sama jengkel lah ini ceritanya. Pura-pura tercecer surat itu kan bisa aja pas membawa. Ada yang melihat difotokannya. Kan banyak lah ini trik dan triknya. Tapi kita nggak tahu lah bagaimana itu sampai menyebar gitu. Dan kebenarannya pun saya nggak tahu. Tapi ada stempel bahasanya saya lihat ya. Kawan-kawan, zaman dulu pun Bibel hanya dipegang oleh paus, uskup, pastor, yang gitu-gitu ya, kaum rohanian, kaum teolog. Tidak bisa dipegang oleh orang awam seperti kita, ya kan?
Tapi faktanya apa bisa ditutupi? Tidak kan? Sekarang kita sudah bisa membaca Alkitab dalam berbagai bahasa. Dulu memang gitu kawan-kawan, tidak bisa kawan-kawan. Tidak bisa senak udel kita yang punya Alkitab, nggak bisa. Nah si Bapak ini mau meniru, kalau dari surat itu ya yang saya tangkap ya, mengenai kebenaran tidaknya nanti tanya sendiri ya. Takut orang, karena mungkin saya belum lihat bahasa Minangnya itu bagaimana. Mungkin ditranslitkan Yesus jadi Isa. Kan demikian. Inilah yang saya bilang berbahaya-berbahaya itu. Sehingga orang itu bisa jadi otaknya, oh iya, berarti inilah memang yang dikatakan Yesus adalah Isa, katanya kan. Sehingga yang ditakutkan mereka, semua orang yang membaca itu jadi murtadlah. Iya ya kan? Wah enak hidup di dalam Kristen ini. Tidak ada tekanan, tidak ada ini, tidak ada ini. Kewajiban yang berjibun-jibun ya. Mereka duduk manis di rumah diselamatkan. Kan demikian. Tak ada kewajiban harus ke sana kemari, ya kan? Yang ditakutkan si Bapak itu. Yang kedua, si Bapak ini lupa di tanah Minang itu kan sudah banyak gereja. Loh, di Kota Padang kan ada satu gereja besar Katolik itu. Sekolahnya pun ada Don Bosco itu ya. Ada juga AKBP dekat situ. Jadi apa lagi yang ditakutkan? Ya biarkan saja. Semakin kau halang-halangi, semakin kau larang-larang, semakin kuat orang ingin tahu, mencari. Itu ke malam. Enggak hari ini, hari besok, besok-besoknya lagi. Orang informasi sudah terbuka. Jangankan hanya membaca Bible. Sekarang orang sudah bisa membaca Al-Quran. Semua orang ya. Jadi mereka juga bisa jadi sudah tahu. Bukan karena Bible orang murtad. Ya kan? Aneh kan? Tetapi dari bawaan jiwanya. Kenapa ya setiap saya StreamYard ini orang tidak pada mau menunjukkan wajahnya ya. Kalau di tempat lain menunjuk wajah semua. Banyaklah. Oke, gimana silakan sisi lain. Halo Bang. Ya, lanjut langsung. Sehat Bang? Sehat. Gini Bang. Yang kita bahas sekarang apa nih Bang? Bebas. Kalau kubuat ini kan Al-Quran terjemahan bahasa Minang itu loh. Oh iya, baru tadi saya dengar Bang. Jadi ya mungkin takut dibandingkan saja Bang. Atau takut orang Minang, atau takut orang Minang jadi tambah tahu tentang kekristenan. Kan bisa aja. Benar. Begitu. Makanya takut dibandingkan. Kan kita harus percaya kitab kita yang paling benar. Begitu dong Bang. Ya. Jadi takutlah. Dan dia juga udah baca-baca itu. Ya. Jadi gitu Bang. Kalau mengenai itu ya. Saya ada sedikit pertanyaan Bang. Ya, silakan. Menurut Abang, bagi Allah itu saat ini hari keberapa? Bagi Allah itu saat ini hari keberapa? Saya tidak tahu hari keberapa. Karena saya harus urutkan dulu. Sudah berapa tahun usia bumi. Kalau usia bumi sudah berapa tahun, ya bagikanlah 1000. Kan itu aja gampangnya. Gitu ya Bang ya. Jadi kan di hari... Yang pasti sudah lewat hari ke-7. Sudah lewat hari ke-7 ya Bang ya? Ya, kan dibilang Allah menciptakan langit dan bumi aja dah 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Ya, hari ke-7 istirahat. Tapi Allah masih bekerja ya? Untuk langit dan bumi tidak bekerja lagi. Bukannya berhenti mencipta atau mencipta? Ya, maksudku itu mencipta langit dan bumi tidak bekerja lagi Allah pada hari ke-7. Kalau bekerja tetap dia bekerja. Sebenarnya Allah bukan bekerja seperti itu. Maksudnya dia hidup, karena dia hidup ya tetap hidup dong, dilihatnya semuanya, dilihatnya ini semua. Kan gitu, karena Allah itu hidup. Andai kata Allah yang kita sembah mati, udah tidak ada apa-apa lagi sekarang. Udah selesai semua. Dia hanya ya, karena Abang pasti tahu. Karena Abang kan pasti tahu ada yang mengatakan ibaratnya kan ada yang mengatakan hari ini hari ke-6 belum beristirahat gitu. Hari ini hari ke-6 bagi Allah. Kan sudah saya juga pernah dengar itu. Kejadian 2 kan sudah dibilang, kejadian 1, kejadian 2 kan sudah sempurna dibilang.
Allah beristirahat Ya, bukan karena capek loh ya, tapi karena dilihatnya sudah sempurna. Jadi kalau yang sempurna ini ditambah lagi jadi sursar, jadi tambah nggak sempurna. Jadi gini Bang, di hari ke tujuh, tujuh kan beristirahat. Ternyata kan masih dia masih membuat ya. setelah itu membuat taman. Dari penciptaan langit dan bumi, tolong digaris bawah ya. Penciptaan langit dan bumi ya Bang ya. Iya. Iya. Makanya saya pernah mendengar. Jadi dari penciptaan dia berhenti ya Bang ya. Langit dan berhenti. Bumi. Kejadian dua kan. Kejadian 2 ya. Jadi ketika Allah mencipta manusia itu di Taman Eden kan masih bekerja itu. Tapi tidak di langit dan bumi, tidak menciptakan langit dan bumi lagi. Nah, ini ku bukakan sedikit ya biar kita lihat dulu ayatnya ya. Oh, belum saya sebentar ya, jangan buru-buru lah. Ya. Oke, ini kan. Demikianlah riwayat oh, ini nih. Ini Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7, ya kan? Sudah jelas ya? Ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi, dia bekerja dari penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau sekarang kita lihat bilang Tuhan mengawasi kita, masih mengawasi karena dia hidup. Bukan mati, kalau batu ya mati nggak ada apa-apa lagi. Jadi manusia ini bukan isi langit dan bumi ya Bang ya? Pada saat itu. Tidak, makanya diciptakan lagi manusia. Ayat 6 kan hanya rancangan. Ayo kita menciptakan manusia yuk, kata Tuhan. Nanti kita buat serupa dan segambar dengan kita. Dia nanti kita buat menguasai bumi, berkuasa atas hewan, tanaman, ini segala macam, dan sebagainya. Berarti proses penciptaan manusia bukanlah di bumi, begitu ya Bang ya? Bukan. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka Allah harus menciptakannya langsung dengan tangannya. Dengan tangannya. Berarti penciptaannya di surga ya? Iya kan dibentuk. Tuhan tidak bisa ke bumi, hancur nanti bumi. Sedangkan zaman Musa kan Tuhan mau ke bumi, mau hancur bumi. Ya, yang saya maksud begini Bang, biar jangan ada nanti dualisme terus, Eden di Taman Eden di bumi, Taman Eden di surga. Jadi yang saya maksud itu pasti ada. Yang saya maksud begini, kalau yang Abang bacakan tadi Kejadian 2 ayat 1 bahwa proses penciptaan langit dan bumi sudah dan segala isinya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, sementara manusia itu bukanlah isi dari bumi. Ya, jadi dia tidak diciptakan di bumi ya Bang ya. Dia diciptakan di surga. Biar jelas Taman Edennya di mana. Iya di surga, kan aku bilang. Ya, di surga ya. Jadi jelas ya manusia itu diciptakan di surga di Taman Eden. Ya, karena sudah berhenti di penciptaan langit dan bumi, sudah berhenti dari segala isinya. Nah, baru diciptakan manusia, baru dibuang ke bumi. Berarti kita ini bukanlah dari bumi asal kita. Bukan, tapi ciptaannya dari asal bumi. Kita bukan. Unsur pembuatnya dari bumi, kan dibilang di ayat 2 itu. Diambil dari tanah yang dari bumi diambilnya. Unsurnya. Tapi jadi kita diciptakannya bukan di bumi. Kenapa bukan di bumi? Karena Allah yang membentuk langsung serupa dan segambar dengannya. Jadi tidak dengan kalimat manusia yang diciptakan. Misalnya, jadilah engkau manusia, maka jadilah terang, jadilah, bukan gitu. Tapi dengan tangannya. Diambilnya tanah, dibentuknya manusia. Nah, karena dibentuk langsung oleh Tuhan, maka yang bekerja tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu hanya bisa memegang benda-benda di surga. Di luar surga hancur semuanya. Sempat dipegang Tuhan misalnya gunung. Gunung itu hancur. Musa pun melihat telapak tangan Tuhan kan mau binasa. Paham ya? Jadi, berarti memang Tuhan itu tidak boleh di bumi ya? Allah itu ya? Tidak boleh, makanya diutuslah Yesus. Firman Allah menjadi manusia.
Kalau boleh Allah itu di bumi, maka dia langsung turun itu ke bumi ini. Matilah kita semua binasa. Ikut bumi-buminya pun hancur lah. Iya, iya. Padahal bumi ciptaannya ya. Iya. Iya, iya, iya. Biar paham aja Bang ya. Oke, Saya itu aja. mau menjelas pernyataan aja. Oke, itu aja sisi lain. Jadi saya senang dengan channel ini, walaupun saya selalu bilang walaupun abang seorang pendebat, akhirnya banyak orang yang mau berdebat sama abang. Padahal kalau saya pikir-pikir sebenarnya abang ini ya memang sudah ada semua, tapi belum berani aja bang. Jadi saya suka banyak positifnya, lebih banyak positifnya, walaupun abang kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang memaki-maki orang teolog, mungkin ada kebencian atau apa, saya paham lah bang. Tapi lebih banyaklah sisi positifnya. Abang berlawanan di posisi mana, posisi ini, agar orang tertarik. Saya juga tertarik untuk selalu mengikuti channel ini. Dan saya adalah viewers abang. Ya, terima kasih. Kadang-kadang bisa 3 kali saya tonton satu konten abang. Ya nggak apa-apa, tujuannya biar mengungkap, menggali, diulang-ulang, setelah itu tanyakan malam hari, kan gitu. Oke, iya benar. Terima kasih. Nah, banyak positifnya bang ya. Okay. Tapi ya saya bukan memaksa abang untuk merubah cara abang, tidak. Oke. Ya bang ya. Yuk sama-sama. Saya berterima kasih sekali kawan-kawan yang dia menghargai pribadi saya. Karena begitulah saya. Kalau kalian berharap saya berubah 100% susah. Tapi kalau pelan-pelan ya saya mau berubah. Pelan-pelan aja ya kawan-kawan. Pendebat juga manusia. Saya juga manusia. Terkadang ada timbul emosi, kadang ada timbul rasa tinggi hati, wajar, itu bagian dari manusia. Saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, kalian protes, atau malaikat lah ya. Tapi kan ini tidak. Ya kawan-kawan ya. Sebentar kawan-kawan. Kita lanjutkan lagi sama si Nathan. Oh, ini sebentar. Si Sugeng Jeff ini sebenarnya dendam sekali sama saya. Semua komennya di semua video orang, seperti ini, ajaran sesat Rudi, semua orang masuk surga, termasuk Yudas. Saya tidak pernah mengatakan semua orang masuk surga. Ini berbibir licin, ya kan? Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa memancing emosi saya. Tetapi saya hanya bercanda aja mengatakan dia berbibir licin. Karena dia adalah sejenis makhluk pemutar balik-balik kata. Seumur-umur saya mengatakan tidak pernah mengatakan semua orang masuk surga. Bahkan saya bilang, penyembah berhala itu tidak masuk surga. Bagaimana dia bisa mengatakan semua orang masuk surga termasuk Yudas? Tidak kawan. Kau jangan benci kepada saya karena Yudas. Yudas itu sudah dituliskan di dalam kitab suci. Terserah kau senang atau tidak senang. Yudas lebih berharga di mata Yesus daripada kau. Itu fakta. Loh kok bisa? Yesus mengundang Yudas di dalam perjamuan itu, tidak diusir Yudas. Padahal Yesus tahu sejak semula Yudas adalah iblis. Sifatnya. Ya kan? Kawan-kawan. Lebih berharga di mata Yesus Yudas daripada kita. Loh kok bisa? Yudas itu adalah orang yang membantu suksesnya jalan salib. Sementara kau, apa yang kau bantu tentang Yesus? Hanya bisa memaki-maki orang. Hanya bisa mengatakan orang sesat. Kan demikian. Kawan-kawannya, kalau kau berani mengatakan, saya lebih hebat dari Yudas, silakan katakan. Namamu tidak ada terdapat di dalam kitab suci. Jadi kau tidak hebat kawan. Nama si Yudas terdapat di dalam kitab suci dan tertulis di pintu gerbang surga. Kita mau apa? Itu hak prerogatif Tuhan. Ketika Tuhan memilih orang yang di sampingnya itu adalah pendosa. Pembunuh, pemberontak, ya, penyamun dibuat di situ ya, disalibkan dia. Yesus bilang hari ini engkau dan saya di surga. Apa mau kalian bilang? Oh dia kan bertobat, dia tidak dibaptis. Yesus mengatakan siapa yang tidak dibaptis dihukum, tapi itu tidak dibaptis bisa masuk. Tidak bisa kalian batasi kekuasaan Tuhan. Tuhan itu suka hatinya, tidak bisa kalian atur-atur. Sugeng Jeff, kau sakit hati kepada saya silakan. Jangan kau benci saya, sudah saya bilang. Karena kamu tidak mampu mengalahkan argumen saya. Tapi bencilah saya ketika kamu mampu mengalahkan argumen saya.
dan bisa kamu buktikan saya sesat. Oke, Sugeng Jeb, saya kasih kamu waktu, saya tunggu. Kamu masuk, kita berdiskusi, saya tunggu. Ah, inilah apalagi kurangnya saya. Saya beri kalian kesempatannya kawan-kawan. Ini alamat streamnya belum muncul ya. Oke. Kita masuk pada Nathan. Halo Nathan, silakan Nathan. Selamat malam, shalom sang pendebat. Shalom, silakan. Yang pertama saya terima kasih. Yang tadinya saya tidak pernah baca kitab suci, setelah dengar sang pendebat jadi mulai baca-baca lagi nih saya. Itu sama, terima kasih. Terima kasih. Menindaklanjuti yang tadi malam saya tanya, masalah Taman Eden posisinya ada di surga. Saya bisa terima alasan ketika proses penciptaan manusia, karena manusia menurut Abang itu sesuatu yang istimewa, harus melalui tangan Allah sendiri, diciptakanlah di tempat Allah, dalam pengertian apakah yang dimaksud di tempat Allah itu surga. Proses penciptaan manusianya di surga, gitu Bang. Ya, kan dibilang tahta kerajaan Allah itu kan di surga. Oke. Ya kan? Nah, ada ayat dulu, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah yang melayang-layang. Artinya Allah itu tidak, ibaratnya dia di tahta kerajaan surga saja. Kalau dia mau kemana-mana selalu rohnya yang disuruhnya. Firmannya yang disuruhnya. Kan demikian kan? Kalau dibilang orang, loh, enggak lah, Allah bisa kemana-mana. Memang bisa. Kan roh adalah Allah, Allah adalah roh. Alkitab menjelaskan bahwa setiap manusia berjumpa dengan Allah tidak pernah melihat Allah langsung. Yang dilihat adalah rohnya, tiang awan, tiang api. Dan ada firman di dalamnya. Allah hanya dari jauh aja. Ya, ayo jelaskan. Yang dimaksud seperti mungkin hampir sama kayak tadi ya, sisi lain apa ya, tadi dia mengatakan bahwa untuk memastikan bahwa proses penciptaan manusia oleh Allah ada di surga ya Bang ya. Ya, betul. Saya mau tanya lagi kaitannya dengan Kejadian pasal 2 Kejadian 2 ayat 8. Di situ disebutkan selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Pengertian saya, ketika proses penciptaan manusia itu selesai oleh Allah, Allah menempatkan di Taman Eden berarti ada sesuatu tempat yang lain, yaitu Taman Eden. Apa semacam itu atau gimana Bang? Jadi dengan kata lain, ketika ditempatkan itu, yang terjadi ada tiga tempat ya, ada surga, ada bumi, ada Taman Eden. Gitu ya. Apa yang dimaksud begitu? Di sini karena di sini dikatakan disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Berarti ada proses pemindahan dari tempat Allah itu menciptakan ke Taman Eden gitu loh, Bang. Iya. Ini pola pikir saya. Mohon koreksi kalau itu aja, Bang. Terima kasih sebelumnya. Oke, sama-sama Pak Nathan. Oke, saya jelaskan ya kawan-kawannya. Begini kawan. Kita lihat pasal 8 ini ya, dibilang selanjutnya Tuhan Allah membuat di Eden, bukan buat Taman Eden ya. Tetapi Tuhan membuat di Eden, artinya apa? Eden itu sudah ada. Beda kan ya? Kecuali dikatakan di sini selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden. Beda ya. Nah, ternyata ada sebuah daerah yang namanya Eden, sudah ada itu. Nah, apa yang sudah ada? Ketika Tuhan baru menciptakan langit dan bumi, hanya ada dua, sorga dan bumi. Tak ada yang lain. Artinya di mana Eden ini? Kan demikian ya kawan-kawan ya. Nah, kalau kalian mengatakan di bumi, artinya di bumi itu sudah dinamai Tuhan Eden. Kan belum ada Tuhan memberi nama terhadap apapun. Ayat 9, 10 baru memberikan nama. Yakni nama pohon-pohon, nama tumbuh-tumbuhan, dan nama Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Kan demikian. Paham ya kawan-kawannya? Semoga kalian paham yang saya maksud. Agar kalian tidak menuduh saya. Saya kadang sedih. Dituduh saya sesat. Biarin saja, tidak apa-apa. Selanjutnya Tuhan Allah membuat di taman di Eden. Artinya taman itu sudah ada. Maksud saya bukan taman itu. Daerah itu sudah ada. Namanya Eden. Apa yang sudah diberi nama? Bumi belum ada diberi nama sama sekali. Sorga.
Hanya itulah yang bisa kita katakan diberi nama di Eden. Selanjutnya di Eden itu, katakan misalnya kita di Jakarta katanya. Selanjutnya di Jakarta itu dibuatlah taman. Dan taman itu dikatakan Taman Jakarta. Ya kan? Nah, di Eden itu dibuat taman dan taman itu dinamakanlah jadi Taman Eden karena dia di Eden. Kan demikian ya kawan-kawan ya. Jadi ada sebuah daerah yang sudah jadi dan sudah tercipta, sudah diberi namanya Eden. Di Eden itu, di sebelah timurnya, Tuhan membuat taman. Dan disitulah manusia itu yang dibentuknya itu ditempatkan. Nah, kenapa saya bilang manusia tidak langsung ditempatkan di bumi? Ya kan? Karena manusia yang diciptakan itu pertama serupa dan segambar dengan Allah. Maka pertama kali dia diciptakan adalah murni atau tanpa dosa, tanpa cacat. Orang yang berdosa, ya kan, tempatnya itu di mana? Di sorga. Kan demikian. Suatu tempat di mana dosa tidak ada sama sekali. Loh, saat itu apakah di bumi sudah ada dosa? Belum, memang belum. Tetapi Tuhan tidak menciptakan manusia itu di bumi. Ingat ya, dengan tangannya sendiri kan serupa dan segambar dengan kita. Begini loh kawan, contoh inilah misalnya ya. Inilah saya ciptakan, inilah misalnya manusia itu. Nah, diciptakan serupa dengan gambarku. Ya kan? Kuambillah tanah, kubentuk-bentuk. Tidak, aku bilang, jadilah kau segini. Tidak. Karena ada kalimat serupa dan segambar. Jadi yang hanya Tuhanlah yang tahu yang mana serupa dan segambar. Diciptakan Tuhan lah manusia itu. Dibentuknya gini kan. Setelah itu apa? Ditiupkan napas hidup. Nah, ketika Tuhan membentuk ini, diambil dari tanah yang di bumi. Ya, sumbernya dari tanah yang di bumi. Tapi Tuhan tidak ke bumi menciptakan itu. Karena Tuhan punya singgahsana di sorga. Kejadian 2 mengajarkan kita, Tuhan tidak berkeliaran kemana-mana. Tetapi rohnya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah adalah roh, roh adalah Allah. Jangan kalian salah artikan ucapan saya, Tuhan tidak kemana-mana. Nanti kayak umat simsalabim dong, Tuhannya nggak bisa kemana-mana. Tidak, saya bilang Tuhan Kristen, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Suka-suka dia mau kemana. Tapi saya bilang kelemahannya dia adalah firman-Nya kekal. Tidak bisa dicabut, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa direvisi-revisi ya. Itu saja membuatnya. Nah, ya kan? Jadi dibuat Allah lah itu langsung di hadapannya. Allah langsung bekerja, dibuatnya di hadapannya. Oh ini kurang ininya, diginikannya. Gimana? Kira-kira bagus ini kira-kira? Oh udah bagus. Oke lah, oke. Baru itu kenapa hidup? Hiduplah si Adam ini. Ya kan? Setelah hidup ditempatkannya lah di Taman Eden. Gitu proses penciptanya ya kawan-kawan ya. Mengenai Taman Eden di surga atau di bumi kan sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, ini Asmadi, masuk Asmadi silakan. Selamat malam. Malam Pak Asmadi silakan. Halo. Ya silakan. Mau nanya nih Pak Rudi. Ya. Tapi minta tolong lu dibuka Markus 3 ayat 29. Markus, tunggu. Markus 3 ayat 29. Markus, sebentar. Markus 3 Pak ya. Ya. Sebentar, ku tampilkan di layar. Oke, sudah itu Pak. Markus 3 ayat 29. Ya. Betul. Ini, ku bacakan ya. Ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa yang mau ditanyakan Pak? Begini ya, mau tanyakan, itu kan banyak mereka dari seberang itu Pak Rudi. Kenapa? Kan sering mereka dari sebelah. Iya. Yang mualaf-mualaf itu. Iya, betul. Ustadz mualaf itu kan sering menghujat Tuhan Yesus itu Pak Rudi. Iya. Ya, punya ayah dan ibu. Yesus itu zombie. Yesus itu kawin. Iya, semua Apa bisa mereka Apa bisa mereka dikenakan ayat ini, Pak Rudi? Begini. Itu aja, Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Asmiadi. Begini, ayat ini mengatakan, aku berkata kepadanya sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Artinya, simsalabim itu menghujat anak manusia atau menghujat Yesus yang di bumi. Ingat ya.
Yesus yang di bumi yang dihujat. Ini pengetahuan kita, saya tambah lagi ya. Yesus yang di bumi yang dihujat, itu namanya anak manusia. Nah, paham ya? Dihujat. Yesus kawin, Yesus zombie segala macam, silakan. Katanya apa? Akan diampuni, akan artinya bisa diampuni ya. Dah, paham ya? Tetapi, ini. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Artinya apa? Anak manusia itu adalah firman Allah yang menjadi manusia dan tinggal di bumi. Sekarang Yesus sudah di sorga. Apabila kau menghujatnya sekarang, maka kau tidak bisa diampuni. Ke neraka kau langsung. Karena Yesus tidak daging lagi, tidak anak manusia lagi, tetapi sudah menjadi roh Allah. Allah adalah roh, roh adalah Allah. Yesus diam di dalam diri Allah, firman Allah berada bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Itulah sebabnya Petrus ketika menghujat Yesus kan dihujat, Petrus kan menghujat Yesus, mengumpat, bersumpah, ya kan? Yesus masih mengampuni karena masih di dunia, masih anak manusia. Paham ya? Dihujatnya. Tetapi sekarang andai kata kita menghujat Yesus yang di sorga, selamat malam lah. Itu sudah roh. Yang kedua, apa lagi contohnya? Ya kan? Di sini ada kata ampun. Maka Yesus sudah mengatakan, pengampunan itu apa? Darah, minum darah Yesus. Artinya siapa yang menghujat darah Yesus, tidak akan diampuni. Maka jangan sembarang kalian bilang bahwa minum darah itu tidak ada artinya. Kau menghujat darah karena hanya minum darah Yesus itulah jalan kita diampuni, tidak ada yang lain. Apa jalanmu diampuni? Mengaku dosa kau hari ini dibaptis, ya. Besoknya kau berbuat dosa, terus dengan apa kau diampuni? Tak ada. Yang terakhir dengan apa? Dengan itu minum darah Yesus. Kamu hujat pula jalanmu ke sorga, jalan pengampunanmu. Apa pantas kamu lagi diampuni? Tidak kan? Ingat ya kawan-kawan ya. Anak manusia itu ketika Yesus di bumi, kau maki-maki, kau apa-apa bisa. Tetapi sekarang Yesus sudah di roh, sudah di sorga. Jangan kau hina-hina kawan. Kayak Ustadz kayak nama itu kan. Wah jadi zombie Yesus katanya. Yesus sekarang sudah di sorga. Ya kan? Ketika dia bilang jadi zombie, jadi hantu belau. Terlalu kejam penghinaan si Ustadz kayak namanya. Tetapi itu ketika Yesus di bumi. Pak maksud saya jadi anak manusia dia hujat itu. Kalau dia bertobat masih ada ampun. Tapi kalau sekarang misalnya kan Yesus di sorga nih. Kita hina-hina lah dia yang di sorga ini. Takkan bisa kok diampuni lagi kawan. Jadi dua ya. Satu menghujat kan penebusan dosa. Minum darah itu kan. Kalian bilang apa ini anggur. Kau lemparkan gitu. Enggak bisa itu kawan. Ya kan? Mana bisa anggur menebus dosa manusia kau lempar. Itu menghujat. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya, jadikanlah ini pengampunan bagi semua orang. Darahku akan tertumpah. Minumlah. Terus kamu menghujat. Kawan-kawan. Satu lagi yang mau saya bahas. Kalau saya bahas, kalian makin mengatakan saya sesat. Apakah bisa perjamuan kudus minum dari satu sloki-sloki kecil? Ingat Rasul Paulus mengatakan, cawan itu sudah dimateraikan. Loh, sekarang kan corona, ini lain lagi masalahnya. Sulit kita memikirkan kalau bertuhan ini kawan-kawan. Karena kita akan tarik ulur. Berdagang, tawar-menawar. Kan itu. Disuruh kau minum dari cawan, bukan dari sloki yang kecil itu. Disuruh satu cawan itu rame-rame minumnya. Bukan satu orang, satu sloki kayak pemabuk. Kau bukan menjalankan yang namanya perjamuan Tuhan. Tetapi perjamuan lapo tua. Atau perjamuan diskotik. Di mana dikasih satu orang satu sloki. Minum dia minuman keras. Kalau perjamuan Tuhan, cawan dibuat. Dari satu ini kita minum rame-rame. Kita percaya bahwa tidak ada iblis di situ. Tidak ada penyakit. Loh kan Tuhan hadir. Perjamuan kudus Tuhan dia dibilangnya.
Tetapi sekarang karena corona kawannya, jangan coba-coba kan ya. Ayat yang digunakan apa? Jangan mencobai Tuhan. Ya kan kawan-kawan? Nanti saya akan bahas mengenai perjamuan itu. Saya sudah pernah menulis kawan-kawan. Habis saya dimaki-maki. Tapi ketika saya buka ayatnya, yang memaki itu pergi. Dengan alasan, saya tak mau lagi mengapakan kamu katanya. Bukan karena alasan dia bisa mematahkan argumen saya dan menunjukkan saya sesat. Tidak. Tapi karena malu. Semua yang dilakukan Yesus ada maknanya. Ini cawan, katanya Yesus. Cawan loh. Bukan ini sloki. Jadi kalau pendeta di gereja kan, bacalah. Kan sambil dibaca itu. Lalu ia mengangkat sloki. Dan sambil berkata, minumlah ini darahku. Menghujat kau, aduh, aku pun sudah pernah meminum itu, Tuhan, ampunilah aku. Sebelum aku tahu ayat ini, aku pernah meminum. Setelah itu aku berpikir dimarahi mamaku aku. Apa benar kata orang tua ini? Ya kan? Akhirnya kami bertengkar mengenai firman Tuhan. Kamu baca firman Tuhan, jangan kau tambahi, jangan kamu kurangi, kata mamaku almarhum. Aku bacalah, dibilang cawan. Bukan sloki. Minta maaf aku sama mamaku. Mak, kau benar mak. Aku bilang. Aku sudah meminumnya mak. Aku bilang. Artinya aku sudah menghujat ini mak. Apa lagi yang harus kulakukan? Bukan karena aku, tapi karena para brengsek-brengsek teolog-teolog itu mak. Merubah-rubah semuanya aku bilang. Akhirnya aku tuliskanlah itu di Facebookku kawan. Dihujat aku ribuan orang kawan. Aku mengelus dada saja. Biarlah hanya Tuhan saja yang tahu isi hatiku. Aku bilang. Lalu Yesus mengangkat cawan. Ya kan dibacakannya. Lalu Yesus mengangkat seloki. Angkatlah selokimu. Tak ngerti aku kawan-kawan. Kau lantas membilang, kan zaman sudah modern. Memang cawan tidak ada. Masih ada kan? Sama dengan itu tadi pendeta. Bagaimana pendeta bisa masuk ke dalam tubuh Kristus? Tubuh gereja. Padahal gembala ada. Tinggal terjemahkan aja gembala. Kecuali tidak ada gembala. Kecuali tidak ada cawan. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sampai sekian. Habis ini saya masuk ke sesi ketiga. Kenapa saya harus istirahat kawan? Saya minta maaf sekali kawan-kawan. Ketika saya bicara sama perut saya masih ada masalah. Isi perut dulu 10 menit, 5 menit ya kawan-kawan ya. Maaflah. Akan saya kenyangkan kalian dengan firman Tuhan. Saya tidak peduli, saya tidak apalagi komersil. Sudah saya janjikan, biar Tuhan saja yang melihat ketulusan hati saya. Ya, habis ini kita sambung lagi. Sabar ya.